Hai Sobat Sempati. Kembali lagi di podcast Sempati penuh inspirasi. Perkenalkan, nama saya Nela Putri Januari dari kelas 8A dan rekan saya. Saya Safia Nirvana Saputri dari kelas 7B. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial nih dari salah satu staf TU SMP 43 ini. Sekaligus beliau akan memasuki masa purnanya. Kira-kira siapa ya? Yuk kenalan. Boleh diperkenalkan dulu, Bu. Nama saya Bu Reni Trimulyani, tapi ejaannya Bu Reni Trimuljani. Saya sebagai staf tata usaha di SMP Negeri 43 Surabaya. Oke. Bisa diceritakan nggak, Bu, kalau sebelum bertugas jadi staf TU di SMP 43 ini tuh Bu Reni pernah bertugas di sekolah lain atau punya pengalaman pekerjaan yang lain selain jadi staf TU, Bu? Saya dulu pernah kerja di SMP swasta, juga sebagai TU. Mulai tahun 1991 sampai 1913 di SMP swasta. Oke. Lalu di SMP sini Ya. mulai tahun itu 2013 sampai saat Sekarang. ini. Jadi sudah 35 tahun saya kerja. Wah, 35 tahun itu jadi TU gitu ya, Bu? Iya. Berarti pengalaman Bu Reni jadi staf TU itu udah lama banget. Iya. Kira-kira apa aja sih, Bu, tugas utama staf TU di SMP Negeri 43? Di SMP 43 itu kan banyak pekerjaan, administrasinya banyak. Iya. Ada yang mengurusi keuangan, ada yang mengurusi sarana prasarana, ada yang mengurusi masalah profil, dapodik ada. Saya di 43 ditugasi mulai awal ke sini ditugasi di bagian admin keuangan, khususnya mengurusi apa itu BUSP, Iya, Biaya operasional sekolah. sekolah. Berarti kayak contohnya itu gimana? Itu anggaran dari dinas pendidikan yang dibantukan ke sekolah untuk biaya operasional sekolah. Oh, oke. Terus kan sebelumnya Bu Reni jadi staf TU di sekolah swasta. Ya. Itu mengurusi apa? Kalau di staf TU di swasta itu yang ngurusi, dulu awal di sana itu belum ada BOS. Oh, BOS itu kan nasional, swasta ada, negeri ada. Tapi waktu saya di SMP negeri itu, SMP swasta itu belum ada BOS. Jadi yang diurusi itu saya yang mengurusi administrasi seperti siswa, memasukkan nilai ke buku induk, ya. terus menghitung apa sarana di sekolah. Gitu. Jadi saya belum pernah waktu di swasta itu belum pernah mengurusi masalah administrasi keuangan. Soalnya itu langsung bendahara yang ngurusi, bukan tata usahanya. Lain dengan di negeri. Kalau di negeri itu ada adminnya, soalnya sudah ada aplikasi untuk menganggarkan dan meng-SPJ-kan. Itu harus admin. Oh, Tapi yang bawa uang dan sebagainya itu bendahara. Berarti cara kerja dari sekolah swasta ke negeri itu menurut Bu Reni itu cukup berbeda gitu, Bu? Bedanya ya di keuangan. Oh, Kalau administrasi kayak administrasi kepegawaian sama. oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, peran TU dalam mendukung kegiatan belajar mengajar siswa itu apa sih, Bu? Peran TU. Iya. Kita kan kalau siswa membutuhkan apa itu? misalkan
buat CPT, Surat rekomendasi. terus Nah itu kadang itu tolong Bu Reni, tolong Pak Ari diberikan ini, disuruh ibu ini gitu. oh oke. Terus kalau kita membuat itu daftar nilai Iya. itu TU. Terus memasukkan nilai rapot itu TU ke juga. buku induk itu TU. Jadi kalian umpamanya rapotnya hilang, bisa ke TU, di situ ada arsipnya. Oh, oke oke. Berarti kebanyakan siswa kalau ke TU itu ya buat itu tadi kayak Iya, ngeprint-ngeprint gitu. iya. Terus itu memasukkan itu apa namanya data-datamu yang kalau kamu lomba kan untuk dimasukkan Oh, itu iya, ke iya, iya. jenjang Oke, oke. yang lebih tinggi masuk ke SMA atau SMK Bisa lewat melalui prestasi. prestasi itu bisa itu ke TU juga. Biasanya siswa datang ke TU untuk keperluan apa aja? Ya itu tadi ya. Oh, Itu iya, tadi, iya. Maaf. Pengalaman paling Berkesan. berkesan Paling berani selama di selama SMP di SMP negeri ini negeri Di itu apa? SMP negeri. Dulu waktu awal saya ke sini itu belum ada aplikasi seperti sekarang. Sekarang sudah ada aplikasi untuk menganggarkan dan mengekspresikan keuangan. Kalau dulu awal masuk itu belum ada, jadi pakai manual, ngetik manual, menghitung manual, terus membuat apa laporan, mau membayar pajak itu ngetiknya juga manual, ada belangkunya. Oh, itu menurut Bu Reni lebih gampang manual atau yang pakai aplikasi itu? Ya, Lebih simpel pakai aplikasi ya. Iya. Kita hanya ngeklik. Yang penting data sudah yang dimasukkan sudah benar. Itu sudah Pak Anu benar tuh mesti. Itu ngetik manual itu pas itu udah ada komputer belum, Bu? Iya. Yang ngetik untuk membuat mau laporan pajak, mau membayar pajak itu pakai mesin ketik biasa, Mesin ketik manual cetek-cetek itu. Walah. Soalnya itu kan belangko, kalau belangko dimasukkan itu kan nggak bisa masukkan apa di komputer, belum ada. Nah itu harus diketik. Itu kalau nggak salah 4 file itu, jadi lembarannya ada 4, harus menembus hasil ketikan itu. Berarti kalau salah dikit itu ulang. Gitu. Ulang lagi, nah itu yang membuat Susah. susah. Ulang dari awal. Iya, kalau sekarang enggak, sekarang ada web pajak. Jadi kita hanya memasukkan nanti tinggal ngeprint, terus bayar pajak. Berarti perbedaan teknologinya itu ketara banget ya, Bu. Iya, jelas itu. Oke. Terus Bu, kalau menurut Bu Reni, kesulitan selama menjadi staf TU di SMP 3 itu apa aja sih, Bu? Terus gimana cara Bu Reni mengatasinya? Kesulitan yang saya alami, Ya. saya kan tugasnya di keuangan. Nah itu waktu penerimaan siswa baru, kan bulan Juli. Iya. Nah bulan Agustus itu harus sudah cut off jumlah siswa. Kadang itu cut off-nya itu harus dimasukkan ke Dapodik. Data-data siswa itu kadang enggak lengkap. Itu yang membuat lama. Padahal cut off itu dibatasi sampai tanggal 31 Agustus. Jadi kita maraton memasukkan data siswa itu. Itu yang membuat susah. Nah, Kadang-kadang orang tua kan nggak ngerti seperti itu. Iya. berarti Bu Reni mengatasi masalah itu tuh gimana itu, Bu? Kadang itu Mas Arif itu yang KTU-nya ya, Ya. itu yang memanggil anaknya. Terus kalau awal tuh dipanggil wali kelasnya dulu, terus wali kelas manggil anaknya, ini ya apa ini datamu belum kah gini. Pokoknya tanggal 31 harus sudah selesai memasukkan data. Berarti perlu kerjasama antara siswa sama Iya. KTU juga makanya. Iya. Oke. Kira-kira apa pesan untuk siswa agar lebih tertib dalam urusan administrasi?
kayak tadi itu Iya. kan ada yang kurang data-datanya Oh, itu gini. gimana? Kadang itu siswa itu pada waktu kelulusan SD Ya. itu ndak apa namanya ndak tertib orientasinya di ijazah. Kadang ijazahnya ada yang salah. Kalau sudah waktu mau di SMP mau ujian mereka bingung datanya salah. Nah itu supaya untuk adik-adik kedepannya itu karena sekarang SMP ya. Iya. Nah, kan nanti mau masuk ke SMA. Nanti kalau mau lulusan itu lihat dulu ijazahnya sudah benar enggak datanya. Gitu. Nanti kesulitannya kalau sudah di SMA. Nanti harus kalau ijazah itu berlaku cuma 1 kali seumur hidup. Jadi kalau salah enggak bisa memperbaiki. Harus memakai surat keterangan. Berarti kalau salah itu udah benar-benar gak bisa gitu. Tak bisa. Ya dikasih surat keterangan dari sekolah. Kalau menerangkan kalau namanya ini salah, yang benar ini gitu. Berarti kalau urusan data-data itu harus rinci banget. Iya, harus benar. Itu mulai dari SD. Jasa SD, jasa SMP, jasa SMA harus sama. Nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, nama orang tua. Itu harus sama. Salah dikit Pengalaman saya itu. sendiri dulu gitu. Hmm. Saya juga merubah di sekolah asal. Tapi ya diberi surat keterangan itu. Nggak bisa ada ijazah baru, nggak ada. Itu Bu Reni sering nemuin kayak gitu, masalah Ada, kayak gitu. ada, Sering juga. ada ya. Oke. Berarti cukup ribet ya kalau misalkan kayak gitu. Iya, makanya datanya harus benar. Salah dikit udah gak bisa. Sekarang harus kamu SD-mu nanti kalau kamu mau ujian dilihat ijazah SD-mu Wah. sesuai enggak dengan datamu yang nanti di SMP ini gitu. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, kan Ibu kan mau masuki masa Pensiun. pensiun nih Bu. Nah, kira-kira ada nggak rencana ke depannya Ibu itu ingin ngelakuin sesuatu hal buat Ibu? Kegiatan yang ibu Untuk suka. mengisi waktu. Iya. Kalau bekerja di luar kan sudah enggak mungkin, sudah tua. Sudah purna kan berarti sudah tua ya. Iya. Ya untuk mengisi waktu di rumah ya karena untungnya saya punya keterampilan merajut. Oh. Jadi saya suka merajut. Saya kemarin merajut gantungan-gantungan kecil, gantungan tas itu. Itu Saya beri teman-teman untuk kenang-kenangan. Oh, untuk kenang-kenangan Iya. sebelum purna. itu bisa juga dijual loh Bu. Iya, lumayan bisa. itu, Bu. Iya ya. Atau Iya. enggak, Bu Reni bikin konten tentang merajut tutorial. Itu asik, Bu. Iya. Buat belajar. Nanti dipikirkan kemudian. Udah itu aja Bu Iya. rencananya. Atau ada hal lain atau ada lagi? hal lain atau wishlist Ibu, Nah, wishlist itu. habis purna itu mau apa, ngapain aja gitu. Pengennya sih itu kayak membuat kue-kue gitu. Baking. Iya, kue maksudnya untuk di frozen gitu. Pengennya seperti itu. Tapi ya nanti aja tunggu dulu. Direncanain dulu. Iya, direncanain dulu. Masuk wishlist. Iya. Oke. Sampai saat ini apa nih? Ya. Udah, guys. Apa ada lagi? Kalau baking gitu Bu, Ibu itu punya, berarti hobi Ibu memasak itu juga salah satu Salah satunya hobi. hobi. Saya itu bisa memasak itu mulai SD sudah bisa memasak. Soalnya saya itu anak cewek yang paling besar. Anak. Ibu saya anaknya 5. 5 bersaudara. Yang awal-awal itu cowok-cowok. Jadi saya yang paling besar cewek, walaupun saya bukan anak yang pertama. Oh, gitu. Kayak kalau anak zaman dulu itu gitu, harus digembleng urusan kewanitaan. Jadi kalau sudah nikah itu sudah mandiri, sudah bisa apa-apa. Selain memasak, hobi Ibu itu apa lagi Bu? Misalkan traveling atau jalan-jalan buat Iya, itu refreshing rencananya gitu. ada nggak Bu? Keinginannya ada, Mm-mm.
ingin traveling ke Jakarta. Anak saya yang pertama soalnya kerja di Jakarta, kalau pulang itu setahun 2 kali. Jadi kalau sini pensiun kan sudah ada waktu luang. Ya, Jadi nggak ingin jalan-jalan aja, Refreshing, menghabiskan masa purna. menghabiskan uang juga. Butuh modal. Iya, itu betul modal. Apalagi dari Surabaya ke Jakarta kan nggak sedikit keluarnya ya. Biaya hidupnya juga berbeda juga kayak Bu Iya. dari Surabaya. Biaya sana itu yang mahal makannya. Iya, makanannya mahal banget. Kadang Contohnya beli di sini kayak itu apa namanya, sambilan mungkin. enggak tahu tek ya. Tahu tek. Di sini 10.000 sudah bisa. Iya. Sana 25.000. Wow. Beda Iya, anak saya kan hobi makan tahu tek. Dia kalau pengen tahu tek tuh nyari dulu. Harganya pun segitu. 20-an. 25.000. Start 25.000. Itu kayak yang biasa-biasa temui di jalan ya. Iya, ya. Porsinya 1 piring ya, ada telur 1, cuma gitu aja. Emang langka kan makanan di sana kalau seperti itu. Kalau di Surabaya emang tempatnya tahu tek itu. Soalnya Jakarta juga kan kotanya kan kayak ya lebih padat. Iya. Terus Kota bisnis, ya kota bisnis. Kota sih. banyak orang kerja dari Banyak mana-mana kan kantor-kantor. di situ. Iya, pusat. Iya, pusat. Pusat pemerintahan juga, ya. Apalagi kalau udah waktunya jam pulang kerja, Macet. Oh, itu iya. nggak akan bisa lepas. Iya, macet, yes. Macet dari Kak Karo. Oke. Bu Reni, kalau udah punya cucu belum, Bu? Doakan ya. Amin, Bu. Amin, Bu. Amin. Amin, semoga segera. Segera. Amin, amin. Kalau ya, kalau di rumah berarti ya cuma ngerajut itu tadi rencananya. Iya, ya. Biasanya enggak, kalau bersih-bersih, kalau ada waktu. Ya sekarang kalau sudah purna kan di rumah banyak waktu. Banyak. Ya, oh ya. Biasanya mau setrika di laundry. Nanti kalau sudah purna ya enggak di laundry, wong banyak waktu di rumah. Ya, kerjakan sendiri. Ya. Nah, Bu Reni punya berapa anak? 3. 3. Ya. Yang pertama itu yang di Jakarta Iya. tadi. Yang kedua sama ketiga? Yang kedua di rumah, tapi sudah kerja. Yang ketiga baru kelas 11 di SMA 12. Sememi. oh, deket Tahu ya? deket rumah nenek saya. Oh iya, Tah? Iya. Di mana? Sememi juga. Oh, Itu sebelah kan sekolahnya, sebelahnya kan ada gang itu masuk. oh, dekat rumahnya Mem Erna berarti. Mem Erna Pas Sulis. itu juga pernah Ketemu? ketemu Ewerna Oh, iya. pas pagi-pagi lagi Rumah saya belanja. di Kendung. Oh, di Kendung. Dekat rumah sakit BDH itu loh, tahu? Oh, Nah, tahu, kan tahu, ada tahu, itu. tahu. Dekat situ. Berarti kalau berangkat kerja jam berapa, Bu? Saya selalu kerja jam 6 kurang seperempat. Kalau kalau lagi gak macet gitu ya lancar gitu, Bu. Iya. Tapi kalau sudah jam 6 kurang 5 aja wis sudah enggak bisa jalan. Macet Iya, banget. macet banget. Barengan semua. Iya. Tapi kalau liburan sekolah ndak, yang membuat macet itu anak sekolah. Oh. Banyak anak sekolah itu yang mau ke timur ya. Hmm. Timur tuh banyak anak sekolah. Tapi kalau sudah liburan agak sepi. Kan sudah berkurang volume Iya, iya. di jalan. Apalagi kalau kalau itu lewat pasar Simo enggak, Bu? Enggak. Enggak lewat Saya sini. lewat Tanjung Sari. Ke Pasar Simo kejauhan. Tanjung Sari. Muter. Iya, Tanjung iya. Sari kan enggak. Langsung. Motong jalan. Iya, 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 iya. Oke. Ada cerita lagi nggak, Bu, yang mau disampaikan, Bu? Terserah. Itu cerita pengalaman. Itu aja untuk anak-anak ya. Itu kan tiap hari tuh kamu lihat sering sekali ada anak terlambat. Dimasuk 6:30 terlambat, masuk jam 7 terlambat, ya kan? Berarti itu bukan karena ada apa-apa, ya memang menunjukkan karakternya anaknya
nggak disiplin dengan diri sendiri. Mudah-mudahan kalian nggak seperti itu. Iya. Berarti Tunjukkan kalau kamu siswa yang berkarakter. pasti Bu. Pasti. Oke. Terakhir nih Bu, pesan Bu Reni sebelum benar-benar pernah untuk semua orang dah Bu, semua orang entah itu siswa atau rekan-rekan kerja gitu. Ya, pertama untuk siswa, perbaiki mentalmu, karaktermu supaya menjadi siswa yang berprestasi, membanggakan sekolah, membanggakan orang tua, membanggakan keluarga besarmu. Tunjukkan kalau kamu itu murid yang baik, anak yang baik. Kalau untuk rekan kerja Bu, Untuk rekan kerja, karena sudah tidak berteman lagi, maksudnya tidak dekat lagi ya, kirim-kirim kabar, kan sudah ada WA ya, supaya tidak melupakan saya. Udah nggak di satu lingkungan lagi. Supaya masih terjalin persahabatan. silaturahmi. Ya mintanya ya sehat-sehat terus. Tapi manusia kan ada batasnya kan ya. Iya. Supaya kedepannya lebih baik di SMP 43. Terus nih Bu, pesan Bu Reni terakhir nih Bu, buat calon pekerja sebagai staf TU di luaran sana itu apa Bu? Atau mungkin Sebagai senior yang udah lama di bidang TU, Iya, bidang TU itu 35 apa? tahun ya. Iya. ya itu apa Bu? Ya supaya mereka menunjukkan dedikasinya aja di SMP 43. Disiplin paling tidak. Disiplin itu kan banyak. Untuk supaya tidak terlambat, mengerjakan apa-apa sesuai waktunya. Pokoknya jangan sampai dimarahi kepala sekolah itu aja. Kalau udah kena marah udah Berarti kita salah kan ya kalau Iya. kena marah lah itu. oke. Nah, sampai sini cerita kita dengan Bu Reni, yaitu staf TU SMP 43 yang akan memasuki masa purna. Oke. Udah?